Bagaimana? Sangat yang iya ini Mas. Pripun, Itu pripun? gimana ya kalau 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 ngurusin itu? Oh, ya gampang. Gampang apa gue takut. Takut nggak lolos gitu loh. Enggak, sebentar. Sekarang mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Saya tanya, statusnya sekarang sampean di majikan apa bagaimana? Di luar apa di dalam? Dimajikan. Oh, Baru ini kontrak. gampang. Kalau di majikan gampang. Nah, sampean kan mau menikah tuh kan berarti kan? Iya. Sekarang saya bercerita apa sampean mau nanya? Ya itu tanya masalah itu beda dokumen, beda umur gimana? Walah, itu bisa dibetulkan. Jadi Maksudnya harus sidang nggak? nggak usah, nggak usah. Kan yang dibutuhkan akte cerai, akte cerai, akte cerai sampean namanya sudah sama belum sama paspor sama KTP Hongkong? Itu umurnya saja yang beda Mas. Umurnya yang beda, berarti tahun. Di paspor 9, di paspor 82, di aslinya 87 gitu. Oke. Yang kita pakai kan yang KTP Hongkong tuh sama yang paspor kan? KTP Hongkong sama paspor sama kan? Sama. Nah, oke. Jadi kita yang harus kita cocokkan adalah nanti KTP Indonesia 1 ya. Setelah KTP Indonesia, KK Indonesia 2. Kemudian surat cerai sampean 3. Terus nanti ada surat izin dari orang tua. Nah, status sampean janda. Kalau janda berarti kan gak ada harus surat izin, gak perlu. Bisa dipahami nggak? Oh, oke. Nah, jadi yang syarat-syarat untuk sampean ya, yang pertama nanti kan dibutuhkan KTP sampean Indonesia, kemudian KK sampean Indonesia, kemudian akte lahir sampean Indonesia, ya kan? Kemudian surat cerai sampean Indonesia. Nah, 4 biji ini semuanya nanti ditranslate ke bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris translatean boleh ke saya. Di Surabaya kan ada lembaga yang diakui, kayak saya sama istri saya dulu juga di Surabaya saya translate-nya. Saya tidak di kantornya kita, tahu kan, di pemerintah kita kan ada tuh yang di KOSBB itu kan. Saya nggak translate di situ. Kalau translate di situ ya lumayan mahal sih. Jadi itu ditranslate bahasa Indonesia. Ketika itu sudah selesai, beres nih. Nah, sekarang pihak laki-laki yang sampean harus tahu ya, kalau nanti pada saat menikah itu memang cuma KTP doang, Mbak. Kalau menikah ya, KTP sama paspor sampean udah cukup kalau menikah. Nah, setelah menikah, setelah bukti menikah kan baru nanti dimasukkan ke imigrasi toh, Mbak. Oh. Halo? Oke. Ya kan untuk merubah KTP sampean. Dari W, dari W jadi F apa jadi M apa jadi apa kan kayak gitu tuh. Nah, yang dibutuhkan untuk suami sampean yang pertama biasanya slip gajinya. Kalau dia nggak punya slip gaji ya berapa tabungannya. Terus dia nggak ada catatan hutang atau kriminal ya kan. KTP-nya dia pasti ada, paspornya dia juga ada. Terus dia bisa menjamin sampean, menjadi penjaminnya. Dia bekerja, slip gaji kalau ada. Kalau nggak ada slip gaji mungkin tabungan, nilai tabungannya dia. Karena akan menjamin sampean. Itu syarat yang laki-laki. Gitu ceritanya. Kalau mau menikah, intinya gampang. Kalau nggak sama, saya bisa samakan. Tinggal kapan nanti kita ketemu atau sampean foto aja. Kakak sampean apa? Apa ini akte cerainya sih udah tak bawa, cuman kakak sama KTP terus akte kan masih di Indo. Niatnya besok Januari tanggal 30 mau cuti, mau ambil surat-surat itu. Nah, ambil cuti dan semuanya sampean mau urus nggak? Kalau urus sendiri nggak gitu loh. Nek sampean urus sendiri ya wes, nek sampean nggak urus sama kita ya sampean tinggal di sini aja juga beres, gak perlu kemana-mana. Iya, soalnya kan sempat kayak keluarga kan ngomong katanya harus sidang kalau apa mau merubah kakak.
gitu, harus sidang ke capil gitu. Iya betul. Nah sekarang sampean mau ke sana dengan jalan yang bener, nah apa mau pakai jalan yang menggok gitu aja kan saya ngomongnya. Iya kan sempet ngeliatin di situ di vlognya Miss Yuni kan gini, mau kalau paspor dirubah nanti kan otomatis data gue udah di sini kan jadi malah data ganda, Ya betul. malah jadi ribet Banget. iya. Terus iya, soalnya keluarga kan nyuruh mendingan paspor aja yang dirubah kayak gitu kan. Terus gue sempat menolak, kalau paspor dirubah diganti malah gue balik ke Hongkong itu susah, soalnya datanya udah masuk di Hongkong. Makanya Gitu. kan, makanya saya tadi kan bilang sama sampean, yang kita tata, yang kita atur itu data yang Indonesia, disamakan sama yang Hongkong sekarang. Meng ah. Ya. Nah, Tapi kakak gue katanya nggak bisa kalau ganti kakak sama nurut paspor itu nggak bisa dirubah. Soalnya udah ada akte cerainya kayak gitu. Lah, gue malah tambah bingung kan, masa nggak bisa dirubah? ya semuanya akan serba kebingungan. Cuman tahu Indonesia kan? Aku harus cerita nggak? Kan nggak harus toh. Bagaimana biar apa ya? bagaimana birokrasinya kan? Karena saya masukin di konten soalnya. Nanti kalau seandainya sampai ada waktu libur, ngobrol lah kita offline. Ini kan online. Ini kan online. Karena saya ngurusin nikahnya teman-teman yang ada di Hongkong itu 4 orang. Dan itu akte cerainya namanya nggak ada yang sama. Bahkan ada yang cerai 3 kali. Terus ditulis 2 kali. Terus namanya nggak sama yang di paspor Hongkong sama KTP Hongkong. Ya budrek, ditolak. Kalau menikah, sertifikat merit register sampean bisa dapat. Menikah loh ya. Karena yang dibutuhkan sampean cuman paspor sama KTP sampean Hongkong. Itu kalau menikah, merit register selesai. Tapi kan kedepannya nggak cuman mau dapat itu kan, maunya kan masuk ke imigrasi kan. Nah kalau ke imigrasi kan data semua harus sama kan. Kalau Hongkong mana ada mau data beda. Ya sedangkan sampean awalnya data kan sudah dibedakan toh. Yang asli sekarang sama yang masuk duluan kan dulu. Bener nggak? Iya, ditemuin. Nah makanya ambil waktu deh nanti kita ngobrol. Itu kantornya di mana sih mas? Oke, sekarang videonya tak matiin dulu baru kalau kita mau ngomong. Oke teman-teman semuanya, itu informasi bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Yang penting Anda tahu jalannya dan Anda tahu caranya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga konten saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi sehat selalu buat kalian dan keep stay tune in my video. See you. Bye-bye.